Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa nih, Mas Pre. Ya. Ini yang kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, sudah berapa persen lah diperkirakan tingkat KYC saat ini? Iya, dalam perjalanan sampai detik ini ya, menuju P2D tanggal 28, memang banyak di media sosial itu sudah pemberitahuan, baik itu melalui Kortim dan juga melalui Nicholas. Melalui Kortim dan melalui Nicholas langsung. Nah, oke. Bahwa mereka akan menyelesaikan semaksimalnya 60% dari KYC yang ada. Kalau sudah selesai 60%, berarti mainnet. Nah, pokoknya di mainnet pertama ini, inklusif mainnet ini 60% itu sudah wajib selesai. Lainnya menyusul. Pada saat mainnet ini minimal sudah 60%. Iya, dari itu seluruh target, jumlah pioner yang ada di dunia gitu. Tapi kan ini banyak kendala ya. Ada orang yang sudah KYC tapi tak divalidasi gitu. Tak ada penyelesaian daripada KYC-nya. Apa penyebabnya itu? Iya, jadi di KYC ini kan kita menggunakan 3 jenis kartu tanda gitu ya, Pak ya. Pertama kita menggunakan KTP kalau di Indonesia, kemudian menggunakan lisensi drive atau SIM, kemudian paspor kan gitu. Nah, kalau yang kita lihat teman-teman kita yang ketika KYC-nya menggunakan paspor, itu cepat reaksinya. Yang punya pakai SIM, saya pakai SIM 5 menit. Ya, pakai SIM. Abah pakai SIM, saya pakai SIM juga sebentar saja itu. Mulanya pakai KTP, nendang-nendang, begitu ganti SIM 5 menit selesai, tuntas. Nah, itu benar. Nah, kemudian yang mau pakai KTP ini kan juga menunggu validasi dari pioner negara lain, kan gitu. Nah, contoh seperti ini. Kalau di kartu tanda penduduk itu kan tidak ada sedikit pun tulisan berbahasa Inggris gitu ya. Mungkin orang luar negeri juga tidak paham tentang itu. Dan kemudian ada mungkin kartu tanda penduduk kita buram, nama kita, gambar kita itu tidak cocok, atau selfie kita tidak cocok dengan yang lama, kan seperti itu. Saya lebih condong apa yang dikatakan Mas Pre ya. Pada saat kita KYC menggunakan KTP atau SIM yang kabur. Benar. Memang diterima, tapi pada saat validasi dia nolak karena kaburnya KTP atau SIM tadi itu. Benar. Dan juga begini, Bang. Nicholas juga pernah menyampaikan menjadi seorang validator juga itu tidak sembarangan gitu. Kalau misalnya kita mengenali identitas itu, silakan misalnya dari negara kita sendiri. Betul. Kalau tidak, lewat. Nah, misalnya kita jangan diapakan dilewatkan saja. Mungkin kita dapat dari Afrika, dari Eropa dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengenali, kita lewatkan saja. Ada lagi pantangan yang diharamkan ya di dalam P-Network ini apabila kita menjadi seorang validator. Jangan coba-coba mencuri data orang. Benar, itu mengcopy pasti. Ya, misalnya kita kan laki-laki normal ini, nampak nanti ada KTP, SIM orangnya atau paspor cantik, kepingin pula awak ambil fotonya, kita simpan. Itu pantangan besar, hati-hati ya para teman-teman ya yang jadi validator, jangan coba curi-curi data. Begitu ketahuan curi data, kita di ban habis, kemudian koin kita langsung diambil, ditutup. Kita punya ini akun. Jadi memang men-screenshot orang yang kita validasi itu memang dilarang oleh Kortim. Pantangan karena memang boleh. Itu sama juga pencurian data. Dan itu tidak ada peringatan loh. Andai kata melakukan hal pencurian data, nggak ada peringatan. Ya, dan sampai hari ini Kortim masih menyelidiki beberapa validator Indonesia yang melakukan itu. Kan gitu. Dan siap-siaplah diberanguskan kan gitu. Iya, betul. Nah, sampai hari ini, Pak, tapi kita ketahui itu dari moderator mengatakan tuh bahwa Kortim hari ini menseleksi dan melihat bahwa ada beberapa validator nakal yang ada di Indonesia, pasti itu akan mungkin dieksekusi habis lah hari ini kan gitu. Saya juga ingin mengingatkan ya teman-teman yang menerima KYC kemudian ada kendala ya, yakin dan percaya pasti ada KYC ulangan. Satu. Jelas. Kemudian yang kedua, yang masih sampai saat ini belum mendapat undangan, itu bukan karena nggak dapat, nanti akan dapat. Karena ramainya jaringan ini, ya mungkin kemampuannya terbatas. Benar. Tidak semua bisa diterima datanya, tidak semua bisa diberikan undangan KYC. Ada gilirannya. Benar, karena memang dalam waktu dekat ini validator itu kan sudah lebih dari 100.000. Nah, setiap 100.000 itu bisa memvalidasi dalam seminggu itu bisa jutaan orang kan gitu. Tapi mungkin bisa jadi target dengan P2D kalau nanti. Per orang per hari berapa? Kalau per orang memang
kayak saya sendiri misalnya itu hanya 10, 11 gitu Bang. Tapi ada juga yang 5.000 sampai 15. Iya, ada juga yang 5.000. Belum selesai pun ada juga yang 5.000 sampai hari ini kan gitu. Nah, mungkin dia jatah dia kan gitu. Nah, mungkin dengan banyaknya validator kan itu membantu orang memvalidasi member mitra-mitra lain ataupun pioner-pioner lain seperti itu. Nah, makanya kita tidak tahu juga apakah sampai nanti P2D itu semuanya sudah tervalidasi, kita nggak tahu juga. Makanya Nicholas minimal 60%. 60%. Saya rasa 60% udah dapat lah ya. Iya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari teman-teman komunitas yang ada lebih dari separuh mereka udah KYC. Benar. Nah, namun ada juga beberapa kendala gagal. Dalam arti kata sudah KYC belum mendapat jawaban gitu. Itu ada. Nah, jadi memang bersabar buat teman-teman juga yang udah nanya-nanya, saya sudah KYC tapi belum approve, belum lulus. Kemudian masih digantung-gantung, masih muter-muter gimana. Nah, memang hari ini terjadi bugs. Nah, jadi sistem hari ini sangat error sekali. Ya, macam mana? Berapa juta data yang berseliweran ya di alam maya itu. Benar, Bang. Jadi, ya bersabarlah gitu. Ya, pastinya kita harus bersabar dan yakinlah semua pasti akan lulus. Mungkin core team mereka tidak memprediksi ya saat-saat padatnya jaringan itu. Iya. Nah, tapi yakin dan percaya kalaupun ada kendala, kata Mas Pri, ada bugs itu sebentar bisa diselesaikan mereka. Namun kita ini harus sadar diri, bersabar. Yang penting tak satu pun akan ketinggalan KYC. Benar. Walaupun sudah mainnet, benar. KYC masih bisa berlanjut. Pasti, karena masih bisa menambang. Masih bisa menambang. Kemudian saya mau nyinggung dikit ini. Saya dengar kabar orang Mas Pri sama kawan-kawan hari Minggu mau kumpul ini. Ya, iya. Dalam rangka apa kumpulnya? Ya, jadi kan tim kita juga nggak mau kalah di Jakarta kan hari ini mereka berkumpul. Jadi anak Sumut nggak mau kalah ceritanya lah ya. Anak Sumut kita juga nggak mau kalah. Kan kita sama. Oh gitu kan, ya. Gitu kan. Sama-sama pioner, sama-sama pejuang kan. Iya, gitu kan. Iya. Nah, mungkin kawan-kawan juga di daerah lain ya silakan kan gitu. Tapi kita akan adakan yaitu di Taman Ahmad Yani di Medan kan gitu. Di situ tempatnya mungkin sejuk, rimbun, enak, asri kan gitu. Kemudian juga ada beberapa rekan kita di wilayah bagian utara itu di Batubara, itu Bagan Batu. Ini Aceh datang katanya, Siantar datang, Langkat, Binjai datang. Rame nih. Makanya ya namanya kita mau mengharap yang besar ya perjuangan itu harus dilakukan. Harus ada ya. Gitu. Nah, jangan tiba-tiba kita mengharap nggak hore-hore tapi mau dapat uang banyak, mau dapat kesuksesan tapi nggak mau menyenangkan diri ya kan. Apa agenda dalam pertemuan itu? Ya mungkin kita menyambut lah silaturahmi saling kenal mengenal, menyambut bahwa ya mungkin ini awal kemenangan. Iya. Kan gitu. Inilah awal kemenangan Pi tadi itu. Mungkin selama 3 tahun untuk orang-orang yang tidak halu. Iya. Jadi selama 3 tahun kita nambang, ya mungkin nanti finalnya kan gitu tanggal 26 itu dan tanggal 28 kita tinggal dagdikduk apakah ini terjadi. Iya, kita harap terjadi ya. Walaupun gitu. Kecil nilai Pi itu kita harap itu terjadi. Iya. Namun saya dapat informasi dari teman-teman di beberapa komunitas, pertemuan besok tanggal 26 itu adalah saling berbagi informasi. Ada teman yang belum KYC bisa bergabung kepada orang-orang yang bisa mengarahkan KYC. Benar. Apabila ada nanti yang terkendala nomor handphone segala macam, ada. Jadi memang tim untuk kumpul tanggal 26 itu sudah menyiapkan teknisi-teknisi IT semua. Benar. Sehingga teman yang datang bisa sharing, bisa bertanya dan segera bisa dituntaskan masalahnya di situ. Iya, karena memang banyak pioner tuh kadang-kadang yang nggak ngerti tapi takut bertanya kan gitu. Makanya di acara itu selain kita silaturahim ya nanti ada perbaikan-perbaikan bagi kita yang belum melalui bisa bertanya lah sama teman-teman di situ. Iya. Jadi apa pesan-pesan untuk anak Sumatera Utara dalam kegiatan tanggal 26 besok? Ya jadi buat kawan-kawan di Sumut yang merasa punya akun FAI ya silakan hadir. Kita ramaikan hal ini supaya menjadi kenyataan. Karena apa? Karena kita sudah capek sebenarnya menambang sangat lama dan inilah klimaksnya kita harus merayakannya gitu. Merayakannya ya kan. Sehingga tanggal 28 begitu keputusan core team ya atau keputusan konsensus itu ada, kita sudah siap sedia gitu. Jadi saya dapat bocoran dari panitia ya teman-teman Mas Pri juga. Acara ini dibuat sesederhana mungkin. Iya. Tetapi yang diambil adalah hikmahnya, maknanya dalam bersilaturahmi dan berbagi ilmu. Benar. Itu yang direncanakan teman-teman itu. Jadi bukan suasana yang wah, tapi yang penuh kesederhanaan, tapi mengandung arti yang luar biasa. Benar, Bang. Oke, terima kasih Mas Pri ya. Sampai ketemu lagi.
Baik teman-teman pionir dimanapun berada, salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.